Tahu nggak sih apa yang dimaksud pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa disebut demikian? Hal ini dikarenakan di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk keberlanjutan kegiatan usaha pasar oligopoli sangat dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran dan promosi produk. Hal ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu contoh dari pasar oligopoli yaitu industri semen. Di Indonesia, orang yang membutuhkan semen itu sangatlah banyak. Hal ini dikarenakan semen merupakan bahan pokok yang harus ada untuk membangun rumah, hotel, ataupun bangunan lainnya. Bahkan, jumlah orang yang membutuhkan semen ini tak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat semen yang ada. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri dari pasar oligopoli? Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, memiliki sifat saling mempengaruhi atau mutual independence. Hal ini merupakan sifat khusus dari pasar oligopoli yang tidak terdapat dalam bentuk pasar lainnya. Ketika satu perusahaan menaikkan atau menurunkan harga, dapat mempengaruhi kebijakan dari perusahaan lain. Yang kedua, pasar oligopoli menghasilkan barang standar, contohnya barang mentah seperti produsen semen, BBM, dan industri baja, maupun barang berbeda corak, contohnya barang akhir seperti industri mobil dan industri rokok. Yang ketiga, kekuasaan untuk menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari dua kemungkinan ini, yang mana yang akan terwujud tergantung kepada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa ada kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Yang keempat, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Tujuan dari kegiatan promosi iklan ini adalah menarik dan mempertahankan pembeli. Iklan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dalam pasar oligopoli, perusahaan baru seringkali sulit untuk memasuki pasar. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Contohnya, yang pertama, semakin banyak Q atau kuantitas, maka semakin kecil AC atau average cost. Semakin banyak penjualan, semakin efisien kegiatan produksi. Oleh karena itu, semakin tinggi pula skala ekonomi yang dinikmati. Yang kedua, perusahaan baru tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah karena average cost yang lebih tinggi. Yang ketiga, sifat-sifat hasil produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Seperti produknya yang sudah dikenal dan segmen pasar perusahaan lama yang lebih luas. Nah, sekarang sudah tahu kan pasar oligopoli seperti apa? Sampai jumpa di video selanjutnya ya.